Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Bersyukur atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini saya bisa menyampaikan suatu jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Mario untuk tugas mata kuliah seminar. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa mempunyai waktu lagi, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaannya yaitu apa itu seminar. Nah, seminar merupakan sebuah acara di mana para ahli atau pakar dalam bidang tertentu berkumpul untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran mereka kepada para peserta yang hadir. Nah, biasanya seminar ini diadakan dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, membahas topik-topik terkini, atau memperkenalkan ide-ide baru dalam sebuah bidang tertentu. Nah, seminar bisa berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari presentasi formal oleh para pembicara, diskusi panel, hingga lokakarya interaktif. Salah satu komponen penting dari seminar adalah pertukaran gagasan antara pembicara dan peserta atau audiens. Nah, yang seringkali menciptakan suasana belajar yang dinamis dan interaktif, karena di situ terjadi suatu pembicaraan atau pertukaran ide-ide antara penyampai materi dan audiens. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa itu perbedaan seminar dan simposium? Seminar dan simposium adalah dua jenis acara yang seringkali digunakan untuk pertukaran pengetahuan dan informasi. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam format, tujuan, dan interaksi antar peserta. Kita bahas dulu seminar. Format seminar biasanya lebih terfokus pada presentasi atau diskusi yang dipimpin oleh satu atau beberapa pembicara. Seminar dapat berlangsung dalam waktu yang lebih lama dan memungkinkan interaksi antar pembicara dan peserta. Kemudian tujuan seminar bertujuan untuk membahas topik tertentu secara mendalam, mengerjakan keterampilan atau pengetahuan baru, atau memperkenalkan ide-ide terbaru dalam bidang tertentu. Nah, seminar juga memiliki interaksi, yaitu kesempatan bagi peserta untuk bertanya langsung kepada pembicara atau pemateri. Terkadang ada sesi diskusi antara forum atau audiens dan pembicara itu tersebut, melibatkan pertukaran gagasan antar peserta atau audiens. Kemudian kita bahas lagi simposium. Simposium memiliki format lebih formal dan seringkali melibatkan beberapa pembicara yang membahas berbagai aspek dari satu topik besar atau tema umum. Biasanya terdiri dari serangkaian prestasi singkat atau diskusi panel. Kemudian tujuan simposium yaitu memperhatikan berbagai perspektif atau sudut pandang tentang topik tertentu. Simposium bisa menjadi platform untuk menyajikan hasil penelitian terkini atau diskusi luas tentang topik yang kompleks. Kemudian interaksi simposium lebih sedikit. Interaksi langsung antar pembicara dan peserta, biasanya ada waktu yang lebih sedikit untuk bertanya atau diskusi yang mendalam di setiap presentasi. Dalam praktiknya, perbedaan antara seminar dan simposium bisa kabur karena beberapa acara mungkin memiliki unsur-unsur keduanya atau menggunakan istilah tertentu secara bergantian, tergantung pada bagaimana acara tersebut dirancang dan dilaksanakan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus format dan tingkat interaksi antar pembicara dan peserta atau audiens. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana menciptakan seminar yang menarik. Tentu saja saat kita melakukan seminar, kita harus memberikan seminar yang menarik kepada audiens atau peserta yang menyaksikan seminar kita. Nah, menciptakan seminar yang menarik melibatkan beberapa langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas acara dan
membuatnya bermanfaat bagi para peserta. Berikut adalah beberapa langkah untuk menciptakan seminar yang menarik. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Nah, di sini kita harus mengukuhkan tujuan yang jelas untuk apa seminar ini kita lakukan atau sampaikan kepada audiens. Tujuan dari seminar tersebut apakah untuk mendiskusikan topik spesifik, menyajikannya penelitian terbaru, atau mengajarkan keterampilan tertentu agar audiens bisa tahu hal apa yang dibicarakan dalam suatu seminar itu. Kemudian pilih pembicara atau ahli yang berkualitas. Jadi bisa dikatakan pembicara ini atau pemateri ini harus public speakingnya harus bagus. Nah, kemudian susunan agenda yang menarik. Kita harus menyusun dulu agenda-agenda apa yang harus kita sampaikan satu persatu, sehingga ketika kita seminar hal tersebut tersusun dengan jalannya dan bisa terjalan dengan baik. Kemudian pertimbangkan kebutuhan peserta. Jadi pastikan bahwa topik yang dipilih relevan dan bermanfaat bagi peserta. Pahami kebutuhan dan minat audiens target Anda. Misalnya kita jurusan olahraga, kita harus bicara tentang olahraga. Seminar yang kita berikan harus olahraga, tentang ruang lingkup olahraga. Tidak mungkin kita berada di Fakultas Ilmu Keolahragaan atau seorang pendidik yang nantinya mengajarkan suatu pendidikan olahraga, tapi kita seminar malah untuk keagamaan. Itu tidak mungkin. Kemudian gunakan media dan materi yang mendukung. Gunakan media visual yang menarik seperti presentasi multimedia, video, grafik, atau contoh nyata. Nah, yang terakhir untuk menciptakan suatu seminar yang menarik adalah melakukan evaluasi dan tingkatan. Setelah seminar selesai, mintalah umpan balik dari peserta atau audien untuk mengetahui apa yang berhasil dan di mana ada ruang untuk meningkatkan suatu pengetahuan. Gunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kualitas acara-acara berikutnya yang akan Anda lakukan. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah evaluasi diri saya untuk mata kuliah seminar ini? Menurut saya suatu mata kuliah seminar ini sangat penting bagi mahasiswa, baik itu mahasiswa dari jurusan pendidikan olahraga ataupun yang lainnya, karena mata kuliah seminar ini akan membantu kita nanti pada saat kita melakukan seminar proposal. Jadi selain bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, mata kuliah seminar ini bisa juga meningkatkan kita dalam bidang public speaking. Jadi yang mana tadinya tidak berani untuk berpendapat, dalam mata kuliah ini kita berani untuk berpendapat dan bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi pada saat kita melakukan seminar proposal nanti kita tidak kaku dalam penyampaian suatu seminar yang kita bawakan nantinya. Apalagi saya sebagai mahasiswa semester 5 mungkin sangat penting untuk menyelesaikan mata kuliah seminar ini, untuk melatih diri saya bagaimanakah nanti saya akan membawakan suatu seminar proposal yang saya akan berikan kepada audiens. Apakah langkah-langkah yang harus saya lakukan dan media apa yang harus saya bawakan untuk pelaksanaan seminar nanti, agar audiens dan peserta bisa memahami dengan penuh pengetahuan hal apa yang akan saya sampaikan. Jadi tidak sembarangan kita melakukan suatu seminar. Jadi menurut saya mata kuliah seminar ini sangat penting. Mungkin hanya itu penyampaian jawaban dari saya atas pertanyaan yang telah Bapak berikan. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf, karena yang buruk datang dari saya sendiri, yang benar datang dari Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.